Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman semua, di sini saya ingin mereview atau membahas suatu buku yang menurut saya ini perlu kita ketahui. Bukunya namanya Indahnya Memahami Perbedaan Para Ulama, ya. Jilid 1, karya Buya Yahya, hafizallahu taala. Beliau di buku ini membahas persoalan atau problematika yang ada di masyarakat tentang amalan-amalan atau seperti pandangan pendapat tentang beberapa kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Salah satunya beliau membahas pertama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sering dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Beliau bahas di sini. Kemudian setelah itu beliau membahas ayat mutasyabihat, kemudian tentang puasa Rajab dan puasa-puasa bid'ah yang dikatakan bid'ah. Kemudian klarifikasi hukum amalan di bulan Sya'ban. Kemudian tentang taraweh. Disusul setelah itu fikih, ada fikih praktis. Kemudian bagaimana hukum takbir di hari raya. Dan setelah itu perbedaan para ulama tentang adzan di sholat Jumat, ya. Baik, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mereview yang pertama tentang mengenai pembentengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pembahasan yang sangat penting menurut beliau karena ini adalah akidah ini sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba tidak akan dinilai ibadahnya kalau akidahnya salah. Maka perlu beliau ini untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hababal ibadah ilal muttaqin wa habbaba qulubahum linsyighali bitta'ah rabbil alamin wa janabahum minal bid'ah wad dhalalah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Beliau memulai dengan muqaddimah, seperti muqaddimah ceramah seperti itu. Kemudian setelah itu beliau memulai tentang bahwa sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah akidah yang benar. Maka ilmu yang membahas tentang akidah adalah ilmu yang amat penting dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Yaitu tadi saya bilang, walaupun kita sholat dengan benar, tapi keyakinan kita tentang ketuhanan atau keyakinan kita dalam Islam ini tidak benar, maka itu bisa menjadi sesuatu yang percuma, sebagaimana Imam Ghazali pernah jelaskan di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kemudian kenapa kita harus membentengi akidah kita? Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada akidah yang benar, yang disepakati, bahkan sebuah ijma para ulama seperti Mesir itu selalu menjadi rujukan. Seperti Al-Azhar, beliau memfatwakan bahwa Islam yang benar-benar dalam jalur Alkitab wa Sunnah itu adalah akidah atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa penting kita membentengi akidah kita? Beliau mengatakan karena banyak sekarang sesuatu yang menggerogoti akidah-akidah kita. Dan beliau mengatakan pertolongan pertama. Beliau membahas setelah itu pertolongan pertama di zaman fitnah akidah. Beliau memberikan dua hal yang harus dibentengi atau menjadi pertolongan pertama. Yang pertama itu identitas, mengenai identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mempertahankan manhaj talaki,
yaitu manhaj belajar kepada guru yang benar. Kemudian beliau langsung memulai dengan identitas Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau memberikan gambaran tentang identitas Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan amaliyah di dalam keseharian, keseharian masyarakat. Seperti beliau menyebutkan identitas Ahlussunnah wal Jamaah itu amaliyahnya salah satunya suka tawasulan, kemudian tahlilan, membaca kitab maulid secara bersamaan, atau beliau sebut seperti asrokolan atau marhabaan. Kemudian beliau mengatakan yang sungguh itu akidah yang benar ini kulit ya, amaliyah kulit, makanya disebut identitas. Kalau kita ingin benar-benar tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai dagingnya, itu susah karena membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Tidak cukup dengan ceramah yang singkat atau pertemuan yang sesaat. Maka beliau cuman memberikan ciri-ciri khas daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang tadi saya sebutkan seperti tahlilan, kemudian marhabaan, maulidan, ya, ziarah kubur. Kemudian kenapa kita harus mengetahui amaliyah tersebut? Tadi sudah dijelaskan bahwa amaliyahnya itu karena Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat harus detail dalam penjelasannya, tapi kita sebagai orang awam bisa menilainya dengan amaliyah. Sekarang orang tersebut suka nggak dengan hal tersebut? Oh, tidak suka, berarti ini ada sesuatu yang tidak beres di identitas Ahlussunnah wal Jamaahnya, karena keluar daripada kebiasaan atau amaliyah yang dikerjakan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu kita juga harus mengetahui kenapa hal ini dibentengi. Beliau mengatakan kenapa harus kita bentengi hal-hal tersebut dan diketahui akidah-akidah tersebut, karena banyak orang itu mencaci akidah, kemudian orang awam itu tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu kami perlu mengenalkan sebuah identitas yang secara hakikatnya memang kurang penting, sebab hal itu hanya berurusan dengan kulit dan bukan substansi akidah. Akan tetapi beliau menegaskan ini hanya kulit, bukan substansi akidah sendiri. Akan tetapi sebagai langkah pertama dalam membentengi akidah dalam kondisi mendesak darurat, kami anggap mengenal identitas diri saat ini amatlah penting dan diperlukan. Kenapa? Karena orang-orang itu kalau suruh mendalami akidah lebih dalam itu pasti kayaknya nggak akan sanggup ya. Apalagi kita punya kegiatan-kegiatan, mungkin bekerja, ada yang bekerja, ada yang harus mengurus ini, mengurus itu. Jadi mungkin ini kalau untuk perdalaman itu hanya untuk santri-santri, orang-orang yang mondok atau orang-orang yang belajar lebih khusus. Kalau untuk kita sebagai awam cukup tahu amaliyah atau identitasnya saja, luarnya saja, kulitnya saja. Kemudian beliau juga mengantisipasi kepada kita semua bahwa di sana ada golongan-golongan yang mengatakan Ahlussunnah, akan tetapi bukan Ahlussunnah. Mengatakan Ahlussunnah, saya Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi tidak melakukan amaliyah-amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang Ahlussunnah, ya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka perlu identitas tersebut. Dan beliau merumuskan, setelah itu merumuskan identitas yang kami maksud, kata beliau. Yang pertama, ini saya jelaskan buku ini secara singkat karena mungkin teman-teman kalau baca itu males atau mager. Nah, kami mungkin sodorkan dengan video. Dan ini saya baca terlebih dahulu, setelah itu saya simpulkan atau saya rangkum. Yang pertama, identitas yang kami maksud, kata beliau, Islam. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Asy'ariyah atau Maturidiyah. Yang keempat, Sufiyah. Dan yang kelima, mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi,
kemudian Maliki, dan Hanbali. Ada 5. Jadi seorang yang ahlu sunnah wal jamaah harus berani mengatakan seperti ini. Saya Islam, saya ahlu sunnah wal jamaah, saya Asy'ariyah, saya Sufiyah, dan saya mengikuti madhab. Seperti sekarang mayoritas di Indonesia itu mayoritasnya madhab Syafi'i. Dan kita harus berani mengatakan saya madhabnya Syafi'i dalam urusan fikih itu. Dan kenapa kita harus menyuarakan ini? Ya, supaya tadi tahu bahwa kita tuh punya identitas, kita tuh bisa dikenali. Karena ada orang-orang yang mengatakan saya ini, tapi dia tuh masuk sini, masuk sana. Dan mungkin orang-orang awam bingung untuk hal tersebut. Ya. Pertama harus Islam, jelas. Pertama itu harus Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian dilanjutkan setelah itu, kenapa harus mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah? Karena banyak di sana itu golongan-golongan yang akidahnya Khawarij, Mu'tazilah, ya. Dan emang perkataan ahlu sunnah sendiri itu sudah menjadi bagus gitu di kalangan para ulama. Kemudian yang kedua Asy'ariyah, karena ada yang mengatakan saya ahlu sunnah ternyata Syiah. Ya, kita harus berani mengatakan Asy'ariyah. Nanti apa sih Asy'ariyah itu kita bahas. Kemudian yang ketiga itu mengatakan saya tasawuf, tidak cukup sampai Asy'ariyah, karena Asy'ariyah itu akidah atau sebuah gerakan pemikiran mengenai ketuhanan dan akidah yang benar. Dan beliau itu dulu adalah Mu'tazilah, maka suka menjadi bahan untuk menyerang ahlu sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahwa Asy'ari ini sesat karena Mu'tazilah. Maka tidak cukup, setelah itu harus dilanjut bahwa saya tak bertasawuf, ya, atau sufiyah, ya. Mengikuti sufiyah itu mengikuti amalan-amalan yang untuk menjadikan kita tuh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis Jibril itu dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya, atau kalau tidak bisa cukup merasa kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disiplin dalam beribadah tasawuf itu. Bagaimana kita disiplin dalam beribadah, tidak asal-asalan, ya. Harus menghadirkan kekhusyuan hati seperti itu. Dan itu tidak cukup sampai tasawuf saja, harus mengikut madhab. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bertasawuf tapi mereka tuh nyeleneh, ya. Ada nyeleneh sampai ini harus berkaromah. Aduh, itu juga menjadi satu celah untuk kita diserang. Nah, maka harus ditambah dengan saya mengikuti madhab Syafi'i, ya, bermadhab Syafi'i, seperti itu, ya. Dan jangan salah, bermadhab bukan berarti kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Malah dengan bermadhab kita lebih mudah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena para ulama mereka membuat sebuah madhab, atau bukan membuat, ya, kalau merumuskan, para muridnya itu merumuskan ini bahwa ini adalah madhab Syafi'i, itu supaya mempermudah kepada kita sebagai masyarakat yang awam, ya, yang tidak tahu dalilnya, ini dalilnya, cukup ikuti orang tersebut yang dia itu lebih tahu bahkan tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau mengamal atau beramal itu pasti mengikuti Al-Quran dan Sunnah, gitu, ya. Kemudian setelah itu opsi yang kedua untuk membentengi akidah kita setelah tahu identitas. Yang pertama saya ulang lagi, Islam, kemudian ahlu sunnah wal jamaah, kemudian Asy'ariyah, kemudian bertasawuf, kemudian mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu saya Syafi'i, gitu, ya. Setelah itu opsi yang kedua setelah mengetahui identitas yaitu manhaj talaqi. Apa itu manhaj talaqi? Mengambil ilmu dengan memperhatikan kedisiplinan
kesinambungan keilmuan antara guru dan murid. Nah, talaki sendiri dalam segi bahasa itu bertemu guru atau berguru. Mungkin kita yang suka ngaji di madrasah ya, sama ustadz-ustadznya itu disebut talaki itu. Talaki bertemu langsung ustadznya, belajar di ini huruf ini doa ini seperti ini ya, itu namanya talaki. Nah, itu penting untuk membentengi akidah kita, karena sekarang itu orang-orang yang katanya suka berpikir itu berpikirnya liar. Kita bukan tidak, atau kita para ulama bukan tidak memperbolehkan untuk kita membaca, untuk berpikir bebas, bukan, tapi harus ada arahan dari para ulama. Karena seorang penyair mengatakan seperti ini, la tahsabanna fil qutbi mithlana tasiru falidajaji rishun walakin la yatiru. Mungkin engkau lihat mereka itu sama seperti kita, ya, sama seperti kita, akan tetapi jangan pernah samakan semuanya. Mungkin luarnya sama akan tetapi dalamnya beda, kualitasnya berbeda. Falidajaji rishun walakin la yatiru. Seperti ayam dan seperti burung, mereka itu berdua memiliki sayap, akan tetap potensi yang sayap yang dimiliki oleh burung itu berbeda. Burung dengan sayapnya dia bisa terbang, tapi ayam dengan sayapnya apakah bisa terbang? Maka walaupun sama-sama unggas, berbeda kualitasnya. Begitupun kita, kualitas berpikir kita dengan para ulama-ulama terdahulu yang mereka itu diwariskan keilmuannya dengan talaki itu berbeda dengan kita. Bahkan sekarang itu bisa dicek lah, orang itu semakin sini semakin sana. Maksud semakin sini semakin dia itu cara berpikirnya kurang, bahkan cara menangkapnya kurang. Contohnya apa? Semakin zaman ini maju, semakin metode untuk belajar itu banyak, tapi apa yang dihasilkan? Hanya sedikit. Para ulama dulu metodenya itu sedikit, ya metodenya gitu-gitu aja, tapi bagaimana mereka itu bisa berkarya, bahkan sampai detik ini kita bisa merasakan karya-karya mereka. Karena apa? Kualitasnya berbeda gitu. Nah, itu manhaj talaki. Dan beliau menyinggung di sini tentang 3 hal yang amat penting, kata beliau, untuk kita cermati dalam masalah manhaj talaki, ya, terhadap kerusakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa hal ini tuh kropos, kata beliau? Yang pertama, tidak berpegang kepada manhaj talaki yang sudah ada, ya. Jadi tidak mengikuti para ulama terdahulu talaki, tapi tidak mengikuti metode ulama-ulama dulu. Ada pesantren atau lembaga pendidikan yang tidak berpegang kepada manhaj talaki, sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi adalah mudah tercemar oleh akidah yang sesat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manhaj talaki masih diberlakukan, akan tetapi itu hanya sekedar pembacaan rutin tanpa tindak lanjuti kajian yang lebih dalam. Jadi hanya kajian rutin, akan tetapi tidak ada kajian dalam. Ini biasanya pesantren-pesantren modern, ya. Tapi kalau pesantren-pesantren salaf yang emang memprioritaskan keilmuan santri itu dalam memahami agama, terlebihnya akidah, pasti memperdalami. Akan tetapi banyak sekarang itu yang hanya omon-omon yang hanya ngomong doang si kiainya itu, tanpa bagaimana mengajak anak itu untuk berdiskusi, untuk memperdalami. Ya, apalagi sekarang itu gampang tercemari dengan televisi, radio. Beliau menyebutkan televisi, radio. Ya, mungkin ini karena bukunya buku lama, sosial media belum terlalu begitu menonjol mungkin, ya. Tapi kalau sekarang mungkin sosial media kita menemukan ustadz-ustadz yang di YouTube ya seperti ini, atau di Instagram, di TikTok, itu hati-hati, ya, hati-hati. Jangan asal kita ikuti, jangan asal kita dengar, akan tetapi harus tahu dia itu berguru sama siapa. Atau kita emang udah tahu ulama tersebut atau ustadz tersebut punya kajian di sini, dan yang diajarkan itu sesuai relevan dengan ulama-ulama
yang pernah kalian temui dan pernah hadir di kajiannya, sesuai gitu keilmuannya tuh. Kemudian yang ketiga, semangat ingin tahu kepada agama yang tinggi yang tidak dibarengi dengan bimbingan seorang guru. Sekarang tuh semangat untuk belajarnya banyak, akan tetapi tidak ada bimbingan dari gurunya, itu bisa menjadi orang tuh tersesat, ya, bisa tersesat. Sekarang karena dia itu sangat liar dari berpikirnya, dia cari di internet, dia ambil dari sini, ambil dari sana, dia gabungkan, dia rumuskan seperti ini tanpa ada bimbingan guru. Itu bahaya, ya, bisa menjadikan seorang itu sesat. Kemudian setelah itu beliau beliau membahas tentang hakikat ahlu sunnah wal jamaah. Tadi identitas. Kemudian setelah itu, untuk tadi yang pertama, judul pertama itu membentenginya, atau langkah pertama untuk menolong orang awam dari fitnah-fitnah ini, yaitu pertama tadi mengetahui identitas dengan amaliyah, dan tadi Islam, dan selanjutnya kemudian yang kedua adalah manhaj talaki, berguru. Dan setelah itu kita harus tahu ahlu sunnah wal jamaah itu apa hakikatnya. Itu yang ada dua hal. Beliau mengatakan bahwa hakikat ahlu sunnah wal jamaah itu mereka yang sangat mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, mencintai Nabi dan keluarganya, para keluarga Nabi Muhammad SAW, dari jalur Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dan yang lainnya seperti para habaib sekarang, ya. Dan yang kedua, mereka juga sangat mencintai para sahabat, tidak pernah mencaci. Karena ada beberapa kelompok, beliau menyebutkan pertama Syiah. Beliau mengagungkan ahlu bait Nabi, akan tetapi mencaci para sahabat. Dan juga ada seperti Khawarij, Wahabi. Mereka tidak terlalu peduli kepada ahlu bait Nabi Muhammad SAW, tapi mereka hanya mengagung-agungkan para sahabat. Sahabat ini, sahabat itu, ini, tapi tidak ada kepedulian terhadap ahlu bait Nabi SAW, keluarganya. Dan juga ada golongan seperti Jabariyah dan Qadariyah yang mereka itu memuliakan para sahabat Nabi, bahkan memuliakan ahlu bait Nabi SAW, akan tetapi mereka punya penafsiran tentang akidah yang jauh dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Maka perlu dirumuskan di sini. Beliau setelah itu akan membahas tentang akidah Asy'ariyah, atau yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan kita akan bahas di video selanjutnya, ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.